Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bisa Kita Bina bareng Ayah Teddy di Teddy Ruhyadi Channel. Sahabat matematika, di episode sebelumnya kita pernah membicarakan bagaimana cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kali ini kita akan mencoba membicarakan bagaimana cara menyajikan data ke dalam bentuk poligon. Selamat menyaksikan. Matematika, kita akan membicarakan tentang menyajikan data ke dalam bentuk poligon. Poligon frekuensi yaitu diagram garis yang dibentuk dengan cara menghubungkan titik tengah dari kelas interval oleh ruas garis. Langkah-langkahnya yaitu pertama menentukan titik tengah kelas interval. Ada dua persamaan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, jika ada data tersebut diketahui batas bawah dan batas atasnya, maka gunakan rumus titik tengah sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi kedua. Jika dalam data tersebut diketahui tepi bawah dan tepi atasnya, maka gunakan rumus titik tengah sama dengan tepi bawah ditambah tepi atas dibagi dua. Langkah berikutnya yaitu menghubungkan titik tengah kelas interval grafik dengan ruas garis. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk poligon, mari kita pahami contoh soal berikut. Diketahui histogram sebagai berikut. Buatlah poligon frekuensi dari histogram tersebut. Nah, dengan contoh soal ini, kita akan mempelajari atau membicarakan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk histogram ke dalam bentuk poligon. Langkah yang pertama yaitu menentukan titik kelas interval. Kita perhatikan dulu soalnya. Di sini ada 6 kotak, ini kotak yang pertama, kotak yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Artinya ini ada 6 kelas. Kita perhatikan di bawahnya, ini ada angka 79,5, 88,5, 97,5, dan seterusnya. Nah ini 79,5, 88,5, untuk kelas yang pertama 79,5 dianggap sebagai tepi bawah, 88,5 dianggap sebagai tepi atas. Kelas yang kedua 88,5 dianggap sebagai tepi bawah, 97,5 dianggap sebagai tepi atas, dan seterusnya. Maka untuk titik tengah kelas yang pertama diingatkan kembali, karena diketahuinya titik tengah, maka gunakan rumus tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Untuk kelas pertama, titik tengahnya, nah kita perhatikan titik tengahnya, tepi bawahnya berapa? 79,5, tepi atasnya 88,5, maka titik tengahnya 79,5 ditambah 88,5 bagi 2 sama dengan 84. Untuk kelas yang kedua, kita lihat tepi bawahnya 88,5, tepi atasnya 97,5. Maka kita lakukan perhitungan untuk kelas yang kedua. 88,5 ini tepi bawah ditambah 97,5 dibagi 2 sama dengan 93.
Kelas yang ketiga dengan cara yang sama, kita lihat ini kelas yang ketiga, di bawahnya 97,5, tepi atasnya 106,5. Maka untuk kelas yang ketiga ini 97 tepi bawah, 5 ditambah 106,5 tepi atas dibagi 2 sama dengan 102. Untuk kelas yang keempat, kelima, keenam dengan cara yang sama, dilihat tepi bawah, tepi atasnya, lakukan perhitungan, maka diperoleh 111 untuk titik tengah kelas keempat, 120 ini untuk titik tengah yang kelas kelima, dan 129 untuk titik tengah kelas keenam. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menarik ruas garis. Ini soalnya ya, ini soalnya. Menarik ruas garis. Langkah untuk menarik ruas garis yang pertama, pada kelas interval ini yang ada 6, kita masukkan titik tengahnya. Berarti titik tengah kelas yang pertama ada di sini, ada di sini, kelas yang ketiga ada di sini. Kita lihat dulu untuk titik tengah kelas yang pertama 84 ada di sini. Tengah-tengah ini kelas interval yang pertama untuk 84-nya. Dan kemudian kelas yang kedua lihat dulu berapa nilainya, 93 berarti ada di sini. Nah, kelas yang ketiga titik tengahnya berapa? 102 dan seterusnya. Untuk kelas keempat, kelima, keenam 111, 120, 129. Masukkan kemari, kita masukkan ke kelas yang kelima dan kelas yang keenam. Nah, sebelum menarik garis, kita perhatikan dulu di awal dari mana kita menarik garisnya. Kalau kita perhatikan, ini dari rentang 79,5 sampai 88,5 ada 9 interval. Nanti tarik garis dari sini, dari awalnya. Setengahnya berarti 9 dikurangi setengahnya dari 9, 4,5. Maka tinggal 79 dikurangi 79,5 dikurangi 4,5. Nah, di sini itu sekitar 75. Nanti di akhir pun sama di sini. 133,5 ditambah 4,5 kan jadi 138. Nah, baru kita tarik garis dari 75 ini ke, nah tingginya frekuensinya ini, tingginya tengahnya ini buat ini 84, tarik ke atas ke sini. Kita tarik garisnya, terus tarik garis yang kedua ke titik tengah kelas yang kedua, garis ke titik tengah yang kelas yang ketiga, yang keempat, ini sama rata. Ini udah tarik lagi garis. Inilah cara menyajikan data ke dalam bentuk poligon, dan kebetulan menyajikan datanya ini dari data histogram ke dalam bentuk poligon. Sahabat matematika, tadi kita telah menyaksikan bagaimana cara menyajikan data dari histogram ke dalam bentuk poligon. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan bagaimana cara menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi ke bentuk poligon. Mari kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Sahabat matematika, berikutnya yaitu bagaimana menyajikan data dari bentuk tabel distribusi frekuensi ke dalam bentuk poligon. Yuk kita saksikan bagaimana dan seperti apa
Ini ada contoh soal. Diketahui tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Buatlah poligon frekuensi dari tabel tersebut. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan titik tengah dari tabel ini. Kita perhatikan ini ada berapa kelas? Ada 6 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 80 ini sebagai batas bawah, 88 sebagai batas atas dari kelas interval yang pertama. Yang kedua, 89 batas bawah, 97 batas atas, 398 batas bawah, dan 106 sebagai batas atas, dan seterusnya. Karena yang diketahuinya adalah batas atas dan batas bawah dan batas atas, maka kita gunakan untuk mencari titik tengah ini batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Hitung, kita cari titik tengahnya. Untuk kelas yang pertama, ini batas bawahnya 80, tinggal ditambah 88, batas atasnya dibagi 2, 80. Kita masukkan ke tabel. Terus kelas yang kedua, batas bawahnya 89, 97, bahkan dibagi 2, 93, dan hasilnya kita masukkan ke tabel. Kelas berikutnya dengan cara yang sama, dilihat batas bawah dan batas atas, kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi 2, dan hasilnya masukkan ke dalam tabel. Ini kelas yang ketiga, ini kelas yang keempat, hasilnya 111, masukkan ke tabel. Kelas yang kelima, hasilnya 120, masukkan ke tabel. Kelas yang ke-6 hasilnya 129, masukkan ke tabel. Ingat, ada titik tengah kalau dalam bentuk tabel ini, tinggal lihat batas bawahnya, lihat batas atasnya bagi 2. Hasilnya lengkapi ke dalam. Langkah berikutnya yaitu menarik ruas garis. Nah, ini grafik sudah tersedia. Dan kita sudah pernah belajar cara membuat grafik yang untuk garis horizontalnya ini menunjukkan interval kelas, kemudian untuk vertikalnya itu menunjukkan frekuensi. Tapi mesti diingat, ini tetap untuk membuat grafik titik-titik pada garis horizontal itu menggunakan tepi bawah, Nah, kita tinggal melengkapi di sini titik tengahnya ini dianggap sebagai kelas pertama. Terus rentang dari 88,59 sampai 97,5 dianggap kelas kedua, terusnya kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Jadi nanti kita menempatkan titik-titiknya di sini, titik tengahnya ini di sini dan terusnya kita lihat dulu. Nah, ini titik tengah dari tabel yang tadi sudah kita lengkapi. Yang pertama ini adalah 84. Maka kita tempatkan di sini 84. Terus berikutnya berapa? Berikutnya 93, 102, 111, 120, 129. Tempatkan di sini berarti 93, 102, 111, 120, kemudian 129. Dan biasa untuk menarik garis nanti, biasa ini rentangnya 9, dan nanti sebelum 79,5, nah di sini, tengah-tengah di sini, tempatkan sebuah titik, 79, tadi ini 9 dibagi 24,5 berarti dikurangi 4,5, jadi berapa? 75. Di sini pun sama, 133,5 ditambah 4,5. 4,5 itu ini kan 9 rentangnya dibagi 2, supaya ini ada tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita perhatikan 84, kita perhatikan 84. 84 ini berpasangannya dengan frekuensi 8. Maka kita buat ini pasangan 84 dengan 8. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita tarik garis dari 75 ke 84. Berikutnya ini 9. Kita lihat 9
Maaf, 93. 93 ini berpasangannya dengan frekuensi 10. Berarti kita buat pasangan 93 dengan 10. Dan tarik garis dari ujung ini, ujung grafik ini, ke pasangan tadi 93,10. Berikutnya 102. 102 berpasangannya dengan berapa? 102 pasangannya dengan 6. Dengan 6. Kita tarik pasangan 102 dengan 6. Kemudian dari ujung ini kita tarik ke garis seperti ini. Kemudian 111. Ini 111 pasangannya dengan berapa? Dengan 6. Kita buat pasangan 111 dengan 6. Kemudian tarik garis juga dari ujung yang tadi ini. Kemudian berikutnya 120. Kita lihat 120 pasangannya dengan berapa? Ini 120 pasangannya frekuensinya 12. Berarti bukan pasangan dengan frekuensi 12. Kemudian kita tarik grafiknya. Terus berikutnya yang terakhir 129. Ini 129 pasangannya dengan 8. Kita buat pasangannya dulu 8, kemudian tarik garis. Terakhir dari ujung ini tarik garis ke 138. Nah, sahabat matematika, mudah-mudahan kajian ini bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.